Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Isyhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim 'ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Nabiuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alayhi bi'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bi'ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Darwanto sekeluarga, yang alhamdulillah pada kesempatan pengajian bulanan pada kesempatan malam hari ini bertempat di rumah beliau, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan rumah beliau, keluarga beliau Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan kita yang hadir sebagai tamu di sini mudah-mudahan juga Allah ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu, karena kita niat dari rumah datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, kebetulan Pak RT-nya tadi mimpi tahlil ya. Subhanallah. RT 4 ini RT 3. Oh, nih, banyak Bapak RT. Subhanallah. 4,5. Kita sama-sama doakan ya Bapak-Bapak RT kita ini. Kalau tanpa RT dukung kayaknya berat juga. Mudah-mudahan nih RT ngasih contoh yang baik, bisa ngaji. Mudah-mudahan warganya ikut nambah ngaji. Alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya cintai ibu-ibu yang di dalam, yang masih istiqomah ngaji. Subhanallah, malam minggu ya. Ini anak-anak muda kita mah, anak-anak kita mah pada jalan-jalan. Kita yang jadi orang tua ya menyempatkan untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Itu anak siapa ya? Bikin iklan baik. Ada yang mau lewat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bigis ini hampir 2 minggu Pak, malaikat Israel lagi seneng-senengnya di Gria Indah Serpong. Seminggu yang lalu saya 3 atau 4 hari yang lalu saya takziah ke rumah Pak Kamiluddin. Beliau salah satu sepuh orang tua di Masjid At-Tauhid Blok F, dan beliau salah satu juga pendiri pembangunan Masjid Ahsanul Amanah. Kemarin saya hadir di hari pertamanya dan 7 harinya saya ngisi tausiah. Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat di YouTube saya. Subhanallah, beliau ngajarin ilmu fardu kifayah. Saya harus lurusin ini biar kita sama-sama punya pemahaman. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa fardu ain Pak Ustadz? Fardu ain itu fardu kewajiban perorangan, kewajiban sendiri. Misal contoh kita sholat, itu fardu ain, fardu yang kita harus kerjakan karena punya kewajiban sendiri dan pertanggungjawabannya juga sendiri. Itu fardu ain. Contohnya apa Pak Ustadz? Sholat. Bapak enggak sholat, ibu enggak sholat, itu perkaranya bukan perkara sama saya, bukan perkara sama orang lain, bukan perkara sama orang tua dan guru. Itu perkara pribadi dirinya. Ketika enggak sholat berarti ibu meninggalkan kewajiban gitu ya. Wajib apa Pak Ustadz? Wajib perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat. Jadi kita harus punya kesadaran nih, apa itu fardu ain? Fardu yang bisa kita lakukan karena itu menjadi kewajiban sendiri dan itu menjadi pertanggungjawaban diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahimtum, Pahimna, Argentum, Argentina, Singartum, Singaparna, Palestina. Yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu kifayah Pak, satu kampung nggak ada yang bisa ilmu amil, satu kampung nggak ada yang bisa baca Quran, satu kampung nggak bisa ilmu fikih, satu kampung nggak ada yang bisa mandiin nyolatin mayat, maka satu kampung dosa semua. Coba, makanya kita kudu belajar, ini penting. Anak-anak kita kudu kita ajarin, jangan sampai kita meninggal yang mandiin orang lain Pak. Jangan sampai nanti Bapak sakaratul maut itu bocah nanyain kita, mama bapak kenapa, padahal bapaknya orang tuanya lagi sakaratul. Mulai dipikirin nih, apalagi yang umurnya udah 62 tahun 11 bulan 23 jam, berarti 1 jam istighfar, tobat.
Kenapa Pak Ustadz harus diajarin ilmu fardu kifayah? Misal contoh nih, di Geria Indah Serpong nggak ada ustadz yang ngajarin Quran, nggak ada ustadz yang ngajarin ilmu tajwid, maka satu Geria Indah Serpong dosa semua. Tapi alhamdulillah beruntung di Geria Indah Serpong ada 65 ustadz. Pak Ustadz tahu bela di FKPM saya. Jadi orang mau jadi ustadz harus dapat legensi dari FKPM Pak. Dan kebetulan saya pengurus FKPM. Dan nanti besok pagi Pak, subuh keliling di Masjid Al-Muhajirin, imamnya Ustadz Roni. Di jam 4:03 saja subuh, setengah 4 kita sholat tahajud bareng Pak. FKPM insya Allah mau aktif suling lagi, kita sama-sama keliling ke masjid musola untuk membangun silaturahmi. Karena alhamdulillah FKPM udah bisa beli mobil ambulan. Targetnya FKPM insya Allah setiap tahap 1, 2, dan 3 punya mobil ambulan masing-masing. Insya Allah. Yakin Pak Ustadz? Yakin saya Pak. Soalnya kenapa? Di Geria Indah Serpong ini ada 3.000 kakak Pak. Satu kakak kalau 100.000 itu dikumpulin berapa duit uangnya untuk kepentingan sosial, tapi harus amanah. Dan alhamdulillah kita bisa beli mobil ambulan kepake dari tahap 1 sampai tahap 3. Itu pahalanya nih saya doa ini orang Bloka yang ikut nyumbang ambulan itu pahalanya gak terputus-putus. Amin ya robbal amin ya. Tapi waktu pertama mau ngadain ini ambulan, saya dikomplain, dibully luar biasa. Oh bukan main. Tapi ketika mendapatkan kemanfaatannya sampai hari ini, alhamdulillah FKPM bisa terus eksis walaupun di mobilnya tidak ada tulisan FKPM, adanya mobil siaga. Alhamdulillah, target saya malah setelah mobil ini 3, terus kita nabung lagi 100.000 lagi buat bikin irigasi, jangan sampai warga Geria Indah Serpong ini banjir. Di Blok I Pak, kelelep. Bapak kalau mampir pas hujan gede ke Blok I, Masya Allah, udah kayak sawah, udah kayak sungai. Kita harus pikirin nggak? Pikirin. Cuman karena beda blok bagian, itu mah Blok I dong yang kelelep Pak Ustadz. Ukuran kita beriman kepada Allah itu kalau orang muslim yang lain terluka, orang muslim yang lain tersakiti, maka kita sebagai teman seiman ikut merasakan sakit. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fardu kifayah ini penting kita ajarin. Kenapa? Karena fardu kifayah ini punya manfaat buat kita. Jangan sampai nanti ibu sakaratul maut, bapak sakaratul maut, anak-anak pada ngerebutin warisan. Apalagi kita orang kaya. Beneran ini mah. Nah, kita disumpahin anak mati sih. Kalau anak nggak diajarin ilmu agama, kalau anak nggak diajarin ilmu, nggak dipondok ini sekarang nih, keluar nanti anak kita yang dituntut sama orang tuanya adalah uang. Ini PR Pak buat kita, bu orang tuanya. Maka jangan pernah takut mondokin anak. Mondokin anak ntar anak gua kagak bisa ngapa-ngapain. Enggak, sekarang mah ijazahnya pesantren sama dengan ijazahnya universitas. Jadi kalau Pak Ustadz Roni dibikinin ijazah, saya S3 Pak. S3. Alhamdulillah. Maka jangan pernah bosan nih ngaji. Nah, fardu kifayah contohnya adalah memandikan mayat. Pak Kamiluddin itu ngurusin itu Pak. Jadi pas ketika beliau meninggal, yang mandiin anak-anaknya. Saya pernah kejadian Pak di Pengasinan. Saya hadir, bapaknya haji, anaknya semua kerudungan semua. Bahkan kerudungnya juga panjang-panjang. Mantunya pakai peci putih. Ya kita doakan mudah-mudahan mantunya juga haji. Tapi pas orang tuanya meninggal, gak ada yang berani mandiin itu orang tuanya. Pak Ustadz aja yang mandiin. Saya gak mau. Kok Pak Ustadz gak mau? Enggak, ini yang mandiin mesti keluarganya. Masa kita pengen banget banda orang tua, ketika orang tua meninggal mandiin aja jember. Anak kita mandi dengan kasih sayang luar biasa Pak. Tapi ketika kita nanti udah tua, kalau anak gak diajarin ilmu agama, dia mandiin kita tuh kayak orang jijik. Dari keempat anaknya saya suruh hadir Pak. Hadir buat ikut mandiin, bagaimana mandiin mayat.
akhirnya tuh megangin gayung sampai gemeteran. Emang karena nggak biasa. Coba yang ada di sini mau nggak belajar ilmu fardu kifayah? Kapan-kapan kita belajar belajar. Kita belajar, jangan sampai nanti di blok ada yang meninggal, bingung kita yang mandiin siapa. Karena ini menjadi kewajiban kita bersama ya. Jadi fardu ain itu adalah fardu perseorangan. Tapi kalau fardu kifayah bisa digugurkan dengan siapa? Dengan orang yang punya ilmu. Jadi kalau satu kampung, satu RT, satu blok Gereja Indah Serpong ini ada yang paham ilmu fardu kifayah, maka menggugurkan kewajiban seluruh muslim yang ada di Gereja Indah Serpong. Gitu. Paham tuh? Paham. Ibu-ibu yang sama-sama dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat nuntut ilmu itu yang pertama. Saya ke depan kita pengen sama-sama bahas kitab Safinah. Habis Safinah kita belajar Jurumiyah. Habis belajar Jurumiyah kita belajar Nasahil Ibad. Habis itu kita belajar kitab-kitab supaya kita ngerti fikih. Tapi saya belum mau ajarin itu semua. Kita sama-sama lurusin niat dulu nih. Nuntut ilmu itu, ngaji itu, belajar itu, yang pertama kudu niatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena Pak Ustadz, demi Allah. Lah kalau saya besok mati gimana nih pengajian dan terus? Pak Ustadz orang ini meninggal nih kalau ngajinya karena Pak Ustadz, atau karena siapa yang ceramah UAS? Ustadz Abdul Somad yang ceramah UAS, Ustadz Adi Hidayat. Ketika si Ustadznya meninggal kita nggak mau ngaji lagi. Tapi diniatkan sepenuhnya itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang niat ngaji ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja membikin jalan, membuat jalan untuk sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya juga butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Siapa yang pengen dunia maka dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirata. Siapa yang pengen akhirat maka dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma. Siapa yang pengen dua-duanya fa'alaihi bi ilmi. Maka dengan ilmu keduanya. Maka yang pertama yang paling penting adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau hujan, mau gak ada yang datang ngaji, gak banyak, gak rame, tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengen diponten sama Allah, cuman diniatkan dilihat sama Allah, kita gak akan kecewa, Pak. Coba deh, kalau kita berangkat dari rumah, tiba-tiba kita berharap dilihat ustadz-ustadznya gak ngeliatin, kecewa. Kita dari rumah berangkat berharap sampai di sini ada orang yang kita incer. Udah kayak anak muda be, ada orang kita incer. Tiba-tiba yang diincer kagak ada, kecewa. Ya, jadi yang pertama diniatin itu ketika kita mau menuntut ilmu adalah pertama apa? Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkat dari rumah, kalau bapak ibu niat pengen ngaji, sepanjang jalan ibu berangkat dari rumah ke tempat pengajian ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah nontokin dosa-dosa kita, Pak. Dosa yang gimana, Pak Ustadz? Dosa yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau udah ngerasa pengen ngaji, ngerasa untuk menuntut ilmu, maka yang paling penting adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat belajar ngaji karena kita pengen dapat ilmu. Ya. Kemarin kita udah belajar ilmu itu, Pak Ustadz, apa yang pertama? Mimnya adalah Muhammad. Kita pengen pinter kayak apapun, wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah ilmu yang sebenarnya. Ada 3 huruf, ya, ada 3 huruf. Yang kedua ada ilmu, yang kedua adalah latif. Lamnya itu adalah latif. Latif itu apa, Pak Ustadz? Latif itu lemah lembut. Nggak bisa ilmu itu sampai ke anak kita kalau kita ngajarinnya marah-marah. Coba ibu ngajarin anak di rumah. Ini kemarin kan kita daring ya. Orang tua pasti daring nih.
baik bapak sama ibu, kita nggak ngerasain jadi guru kemarin. Tiba-tiba pas dari online kita belajar jadi guru. Kira-kira sabar nggak bu? Ngelihat anak kita nggak bisa kita ajarin, kesel nggak? Rasanya bodoh. Subhanallah. Emang dikira gampang jadi guru? Enggak. Emang dikira gampang jadi ustadz? Enggak. Ya, yang kita kemarin belajar orang tua di rumah belajar jadi guru, bapak di rumah belajar jadi guru. Yang tadinya kita nggak pernah ngajarin anak kita, tiba-tiba kita ngajarin anak kita. Nggak sabar, Pak. Tiba-tiba anak lagi belajar nanya sama bapaknya, Pak, X kuadrat itu apa? Bingung kita. X kuadrat adalah X kali X. X kali 2. Tapi kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah ngaji, bingung. Akhirnya kita emosi. Ngajarin anak, lu mah nggak bisa-bisa ya, di sekolah lu ngapain? Udah Pak, kita ngerasa mulai begitu, tuh kesel jadi. Ya, nggak boleh mengajarkan ilmu itu, maka ilmu itu yang pertama latif lamnya itu adalah latif, maka harus dengan kelembutan. Apalagi ngajarin anak kita harus dengan bahasa anak. Ibu nggak bisa ngajarin anak kita. Anak-anak kumpul semua, coba kita pikirkan di era globalisasi ini, karena ilmu kita ketinggian, penyampaian dewasa. Tapi kalau kita ngajarin anak kita yang SD, maka kita harus seperti anak SD ngajarinnya. Saya bawa anak saya tuh Arumi, ketika dia marah, ketika dia ngambek, ternyata cuma pengen diperhatiin bu. Cukup dilihat matanya, diusap, ditegesin mata kita sama mata dia, terus kita peluk, itu anak ngerti. Maka ketika anak lagi marah, yang paling efektif banget adalah kita pegang anak kita, peluk. Bahkan orang tua dulu Pak, kalau anak panas, itu bocah suruh tiduran di badan orang tuanya, di badan si bapak. Orang tua dulu nih anaknya panas, habis diborehin minyak kelapa, itu bocah suruh tiduran di badan orang tua bapaknya si bayi. Supaya apa? Panas tuh anak ke bapak. Karena kan anak fotokopi kita Pak. Obatnya sebenarnya di orang tua. Mau stres apapun kita Pak, di rumah stres nih, atau di luar pulang kerja capek, ngelihat anak, hilang nggak capeknya? Hilang. Itu lantaran apa? Anak itu obat. Nah, kalau anak itu obat, maka kita orang tuanya juga jadi obat buat anak-anak kita. Ya, jadi yang pertama diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah niat. Kalau kita sampai salah niat, maka kalau kita berharap selain kepada Allah, maka pasti kecewa. Misal contoh nih Pak, kita berharap sama bos kita tahun ini nih bapaknya udah kerja 15 tahun, berharap tahun ini gaji kita naik. Gede banget harapannya nih sama bos. Dan ibu yang di rumah tahu berita ini berharap uang belanjanya juga naik. Lo kan gaji naik, uang belanja nggak naik, dipertanyain bapak duitnya mana? Ya, benar bu? Iya, ibu makan butuh kejujuran. Ya, berharap sama bos kita, berharap sama PT kita, tiba-tiba apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Pas dilihat di rekening transferannya tetap 14 ya, alhamdulillah tanggal 14 sudah kok. Ibu mending bu 14 saya 1 bu, tanggal 1 udah. Ya. Yang pertama diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebelum ngaji itu berdoa. Anak TPA, anak TPQ, anak TK baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Pak, kalau kita tadi udah doa, saya kenapa bacanya sebelum ngaji tadi saya sering baca tawasul Pak.
Saya baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama saya minta, gandulan pertamanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kan kita ngaji udah bukan ngaji versi Nabi, enggak, ketinggian. Kita nih ngaji versinya ulama. Jadi Nabi punya murid namanya sahabat punya murid namanya tabiin punya murid namanya tabi'ut, tabiin terus sampai ke sampai ke ulama. Maka disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah generasi penerusnya ilmu para nabi. Dan nabinya udah nggak ada, sahabatnya udah nggak ada, tabiinnya udah nggak ada. Yang ada tinggal ulama-ulama kita. Siapa? Gurunda kita, habib kita. Itu harus kita hormatin, Bu. Bahkan nih kalau kita mencintai guru, ya, mencintai guru bukan mencintai dicintai, bukan, tapi mencintai guru bukannya jadi love bukan. Orang yang memandang gurunya dengan cinta, bahkan ada hadis dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga bersama gurunya. Subhan. Kok bisa Pak Ustadz cuman gara-gara ngeliatin muka guru langsung bisa masuk surga? Bisa. Si ustadznya punya guru ulama, si gurunya punya gurunya lagi, gurunya ngeliatin muka gurunya lagi, gurunya terus gurunya sampai melihat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gantungan pertamanya adalah kita minta ilmu lewat wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya baca sebelum baca isyhad, baca syahadat. Kenapa Pak Ustadz harus baca syahadat? Kita tiap hari bikin dosa, Bu. Contoh kecil nih. Kita keluar rumah tanpa sadar jangan injek nyamuk, nginjek semut aja semutnya mati. Kita kan nggak sadar. Itu yang kita injek adalah semut bapak. Apa nggak di rumahnya jadi yatim? Tapi kita nggak sampai kepikiran ke sono. Tanpa sadar kita bikin dosa. Tiba-tiba tangan kita iseng ada pohon kita potek. Itu kan pohon makhluk ya. Tanpa kita sadar. Sakit nggak? Sakit. Apalagi kita orang kaya, tiba-tiba kita pakai perhiasan, gelang dipakai 6, padahal tangannya 1. Gelangnya 6, cincin dipakai sampai 10 jari. Coba, Bu, kalau ketemu sama orang dengki itu Masya Allah mendidih. Lah, romanya sensitif amat. Ya, nggak boleh. Ya, ya. Kalau kaya jangan kaya sendirian, kaya bareng bang. Ya, yang ngerasa jadi orang kaya, kayaknya harus punya manfaat buat orang lain. Nah, kalau cincin 10 bagi Pak Ustadz 1 ya lo kan. Bercanda, lo sensitif buat gue beli. Ya, begitu. Artinya ketika ada orang dengki ngeliat, Pak, orang dengki mah beda. Orang dengki kan nggak seneng ngelihat nggak suka ngelihat orang bagaimana? Orang dengki itu gimana? Ayo gimana bahasanya, bingung tuh. Kalau orang dengki itu apapun yang kita tampilkan nggak akan pernah senang. Ya, kan kalau ada tetangga beli mobil harusnya kan alhamdulillah. Lah ini tetangga beli mobil meriah. Tetangga bangun rumah, masuk rumah ya. Tetangga pergi haji, kita koma. Ini berarti ada yang salah nih. Ada yang salah, Pak. Penyakit dengki, habis semua amal cuman gara-gara penyakit dengki. Maka jangan sampai kita punya penyakit dengki. Summa nauzubillahi min. Mau udah haji kek, mau jidatnya hitam kek, kalau udah punya penyakit dengki hilang.
Ya, tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tapi yang punya mobil ya lokan, berangkat keluar rumah ada tetangga ya kaca sepi, apa namanya? Kaca kan pakai apa namanya? Power window ya. Jadi buka kayak gitu kan ya, sama-sama saling menghormati. Tapi kalau orang dengki bilang sombong amat. Ya, ngerasa apa? Ngerasa tersaingi. Ada yang begitu ada? Kayaknya di blok kamu enggak. Kalau di blok, ada di blok. Ya, jangan ya. Ya mudah-mudahan ini pengajian majelis taklim ini mudah-mudahan nggak ada orang yang dengki. Amin ya rabbal alamin. Penting. Yang pertama kita ngaji kudu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa. Tadi doanya Bu, doa at-tahiyat itu saya pertama kan jawab salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya minta izin sama Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sofiyullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Saya minta izin sama wali. Itu nggak sembarangan kita ngaji. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Minta izin juga sama orang-orang soleh. Baru kita syahadat bareng-bareng. Asyhadu anna ilaha. Ketika ibu bapak baca syahadat, maka menggugurkan semua keraguan-keraguan, bahkan sirik-sirik kecil yang ada di diri kita. Kita percaya pakai jimat, kita percaya pakai cincin. Kalau gua nggak pakai cincin ini, gua dibacok nggak mempan. Kalau jangan sampai yang begitu. Itu namanya sirik. Kita ngerasa ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Itu bukan main ketika baca syahadat 3 kali, syahadatun nafs, syahadat buat nafs kita, syahadatul ruh, syahadat buat ruh kita, syahadatul jasad, syahadat buat jasad kita. Yang semuanya itu adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya nuntut ilmu paling gampang dah saya mah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, coba Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikan saya ilmu dan pemahaman. Nah, di sini ada tulisan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan kepahaman itu adalah rezeki dari Allah. Paham nggak Bu? Bu? Apa coba? Tuh, nggak tahu kan? Ya. Itu orang bisa ngerti, bisa paham, bisa dijelasin mudeng. Itu rezeki dari Allah. Saya punya santri 100 orang, gak mungkin 100-100-nya ngerti. Minimal 50 orang paham. Dan 50 orang itu gak semuanya pinter. Ya minimal ada 25 orang yang pinter gitu loh. Ketika kita lagi ngaji. Nah, kalau rezeki itu, pemahaman itu adalah rezeki, berarti yang ngasih pemahaman itu siapa? Allah. Bukan Pak Ustadz, bukan guru-guru kita. Maka ngaji slow aja. Mau sambil ngopi, mau sambil ngerokok, mau sambil makan, nggak apa-apa. Karena kalau Allah udah mau pahamin orang, Pak, itu saya termasuk yang di pesantren itu nggak ngikut ngaji. Demi Allah, saya di pesantren tukang bikinin makan Pak Kiai. Jadi kalau Kiai lagi ngajar sama santri di surau, saya di dapur baca kitab, gurunya baca kitab di masjid, saya baca kitabnya di dapur. Saya memasak Bu bagiannya. Tapi subhanallah ya, apa yang jadi ilmu itu keberkahan karena guru juga ridho, guru senang. Alhamdulillah sampai hari ini apa yang ada di ilmu di pesantren itu saya sampai hari ini masih ingat. Ya, jadi minimal Bu, minimal datang ngaji. Karena apa? Ini saya punya cerita. Ada orang yang meninggal di alam kubur, ditanya sama malaikat munkar nakir, nggak jawab-jawab. Ini saya ada cerita. Malaikat munkar nakir masuk ke kuburan yang orang rajin ngaji. Ditanya, man robuka, diam. Man nabiyuka, diam. Man kiblatuka, diam. Man imamuka,
Nggak nyaut itu. Sahibul bait itu nggak ditanya sama malaikat munkar nakir, nggak nyaut sama sekali. Kan malaikat munkar nakir jadi sewot. Nanya sama malaikat Jibril, bilangin sama Allah, ini manusia siapa? Gua tanya kok kagak nyaut. Ngaduk malaikat Jibril sama Allah, ya Allah, munkar nakir tadi lagi nanya, nggak dieroin sama orang, siapa yang meninggal? Coba catat amal ibadahnya, dibuka buku amalnya, Bu. Oh, itu adalah Fulan bin Fulan. Ya sebutin aja dah, Pak Ustadz Roni. Dia ngaji rajin getol. Gurunya belum datang, dia udah gelar karpet, alhamdulillah. Gurunya belum datang, dia udah nyiapin makanan, alhamdulillah. Gurunya belum datang, dia udah bikinin susu buat ustadznya, alhamdulillah. Tadi saya mintanya air putih sebenarnya. Baik, saya minta air putih dikasih air bening. Mudah-mudahan ustadznya kagak ngerokok, dikasihnya air putih sih air. Orang gak ada nutrisinya sama sekali kita. Bercanda. Contoh ini mah, ditanya. Tiba-tiba dibuka buku amalnya, ternyata orang itu ahli ngaji, sering datang ke majelis taklim, sering datang ke tempat taklim untuk menuntut ilmu, tapi dia cuma niru apa yang dilakukan dan diajarkan oleh gurunya. Udah gak usah ditanya, dia mah emang begitu orangnya. Ya, jadi nanti di alam kubur ada orang yang begitu tuh. Ya, nggak perlu ditanya, akhirnya malaikat munkar nakir gak nanya. Ya, karena gurunya aja waktu nanya sama tuh orang, paham gak lu, Tong? Paham gak lu, Bu? Paham gak lu, Pak? Dia gedek baik, yang dia dilihatin sama ustadznya baik, alhamdulillah. Ustadznya ngebet kitab, dia ikutan ngebet kitab. Ditanya halaman berapa, kagak tahu. Ya, jadi untung kita punya guru, untung, Bu. Kenapa? Nanti di hari kiamat guru kita mau dimasukin ke surga, tiba-tiba guru kita bilang, tahan malaikat Jibril. Kenapa? Ada murid saya warga Blok A, belum kelihatan ini batang hidungnya di surga. Coba dilongok Jibril. Emang kenapa Pak Ustadz Roni? Ada ternyata bukan di surga, amplopnya di neraka. Siapa? Dicori-cori, dikorek-korek karena gesang. Kan di neraka dibakar kita. Ditanya, lu ngapa di sini kan gitu? Ditanya, iya Pak Ustadz, lu kan ngaji sama gua Maisaroh. Iya Pak Ustadz, saya ngaji Pak Ustadz sama Pak Ustadz Tony, tapi berangkat ngaji, pulang ngaji saya ngomongin Pak Ustadz. Nah, ya, ngaji mah ngaji, mulutnya kagak dijaga. Tuh. Beneran ini mah bukan cerita goro ini lah ya. Iya beneran tuh, dengerin tuh. Kudu pinter nih, makin sering ngaji, makin sabar ngurusin anak, makin sering ngaji, makin taat sama suami, makin sering ngaji, makin rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Apalagi ibu-ibu, Bu, nyuci. Ketika ibu ikhlas nyuci baju anak, nyuci baju suami, itu pahalanya syahid. Beneran. Gimana? Ini seru nih ya, Pak Ustadz. Ini zamannya udah zaman milenial. Saya kebetulan saya orang kaya Pak Ustadz, saya 7 turunan, saya orang kaya. Wah, ini misal contoh ini mah. Iya. Saya mohon maaf Pak Ustadz, saya mah nggak pakai nyuci giles nggak laptop. Ya. Kenapa emangnya? Saya punya mesin cuci Pak Ustadz, sekali pencet, tiba-tiba kering langsung, udah kering. Ada lagi yang sekali pencet langsung keluar langsung udara. Rapi. Itu gimana Pak Ustadz? Ya gak gimana-gimana. Pertanyaannya begini, Bu. Orang dulu, orang tua kita,
saking ngabdi sama suami, ibu-ibu kita nih, sebenarnya tanggung jawab kewajiban nih saya lurusin nih. Tanggung jawab menafkahkan itu bukan tanggung jawab, benar tanggung jawab lelaki, tapi sampai ke mulut perempuan itu sebenarnya tanggung jawab nafkahnya harus udah jadi, harus udah matang. Jadi kalau suami ngasih nafkah, itu bentuknya bukan uang. Kalau bapak kasih nafkah ibu di rumah tangga tiba-tiba bulat langsung 3 juta, tapi belum dibeliin beras, belum dimasakin, itu nafkahnya masih tanggung jawab bapak sebenarnya. Yang sampai ke mulut ibu dan anak-anak itu harus ya udah mata. Tapi saking taatnya orang tua kita nih, ibu-ibu kita nih, karena udah kasihan bapak dari pagi sampai sore kerja, pulangnya capek, maka dimasak. Beneran Bu? Ya. Artinya apa? Tanggung jawab sebenarnya ketika di rumah itu tanggung jawab bersama. Ini kadang laki udah ngerasa nyari duit, capek, pegangan dapur kagak mau dipegang. Beneran ini mah? Ya, kita kudu saling ngebantu. Tepuk tangan. Ya, ya, gitu. Ya. Artinya apa? Ketika ada pekerjaan rumah, kalau bapaknya lagi kerja, maka ibu, kita kan suami istri kan saling membantu satu sama lain, mengisi satu sama lain. Jangan berat sebelah. Laki-laki mau kerja di kantor, ya, berangkat naik mobil, keren gak? Keren. Sampai di kantor duduknya di kursi, keren banget. Kerja cuma tanda tangan doang. Alhamdulillah. Artinya apa? Tanggung jawab nafkah itu sebenarnya tanggung jawab suami, dan suami itu harus memberikan nafkah itu sampai ke mulutnya istri. Saking takzimnya orang tua kita dulu berbakti kepada suaminya, apa? Akhirnya mereka masakin. Ya, maka terus terang aja Bu, saya termasuk cowok yang paling senang kerjaan rumah. Beneran. Banyak. Bahkan anak-anak saya gunting kukunya dari baik sampai hari ini itu saya yang guntingin. Tanya Gibran nih, tanya Arumi, tanya Zia. Karena apa? Karena peduli sama anak. Kalau udah dekat sama orang tuanya, orang tua juga bakalan dekat sama anaknya. Kalau kita ngerasa dijauhin sama anak, berarti kita jauh sama anak. Kan begitu logika berpikirnya, benar nggak? Kalau kita bisa dekat dan bisa ambil hati anak kita, berarti anak kita tuh dekat. Makanya anak saya tuh mau mandi, mau makan, mau pakai baju, mau tidur, itu harus dicium ketek bapaknya, karena sudah dekat sama orang tua. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita ngaji, bersandar pertama kepada baginda Nabi, doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepahaman itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ibu, bapak ketika berangkat udah bismillah aja. Insya Allah kasih pemahaman, karena ilmu itu luar biasa. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang gak punya ilmu. Jadi kalau guru kita lagi tidur, itu lebih baik daripada sholatnya kita yang gak punya ilmu apa-apa. Ya, maka kalau ketemu ustadz, ketemu guru, cium tangannya. Ya, cium. Apalagi dia orang tua kita, Pak. Ini anak-anak kita harus diajarin cium tangan yang benar. Jangan sampai cium tangan cuma say hello baik. Ada yang begini, ada pakai udah macam-macam dan anak kita diajarin yang benar. Hirup, cium itu kan artinya menghirup. Itu hilang sekarang. Maka yang harus sama-sama kita pikirin adalah pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Kalau udah niat ngaji bersungguh-sungguh. Kalau kitanya main-main maka ilmunya juga dapatnya juga setengah. Misal contoh nih, Bapak ikut lari, lomba lari sampai di titik pertama. Kan kalau orang istiqomah buat ngelanjutin larinya harus dari titik pertama lagi kan. Kalau Bapak nggak ikut ngaji yang kedua, maka berapa udah ketinggalan sama teman-teman Bapak yang udah pindah ke titik yang ketiga. Akhirnya apa? Pemahamannya nggak sampai. Kalau pemahamannya nggak sampai, akhirnya semangatnya juga berkurang. Kemarin gua nggak ikut ngaji, ketinggalan pengajian lah, gitu loh. Padahal itu setan tuh yang ngomong begitu. Padahal mau kita ketinggalan, mau namanya uzur, kita nggak ada yang tahu, tetap datang ngaji mah datang aja. Ya, harus bersungguh-sungguh Pak, harus benar-benar dari hati, harus benar-benar mengilhami. Karena kalau kita pengen punya ilmu itu syaratnya memang kita harus taat. Ya, taat sama siapa? Taat sama guru kita. Maka di Nahdlatul Ulama Bu, kalau ulamanya bilang A, dari pucuk sampai ke hilir itu semua A. Kalau Nahdlatul Ulama kiainya bilang A pasti A. Ya, artinya apa? Taat sama guru. Karena apa? Ketika kita bersandar sama guru kita, maka guru kita bersanad lagi sama gurunya, bersanad lagi sama gurunya sampai ke baginda Nabi. Kita bisa masuk surga bukan karena amal ibadah kita, jauh. Demi Allah jauh. Sholat aja Allahu Akbar, ada tukang bakso lewat teng, tukang bakso. Beda. Sholatnya kita beda. Kalau sholatnya sahabat nggak begitu Bu. Sayyidina Ali waktu dipanah, minta dicabut panahnya dalam keadaan sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Abu Bakar, gimana udah dicabut? Udah ya. Nggak kerasa Pak. Bayangin Pak, itu sholatnya kayak apa? Bahkan melepas duniawi untuk kepentingan akhirat sholatnya. Oh susah, saya belum bisa. Jauh. Karena apa? Cateringannya jauh nih kita nih. Kita belajar ngajinya kan dari versinya gurunya ulama punya murid ustadz punya murid kiai punya ustadz sampai ke ustadz kita sekarang. Nah yang mau kita ikutin siapa nih? Kalau kita mau bermazhab Syafi'i maka ikutin Syafi'i. Pak Ustadz, saya gurunya Syafi'i tapi saya Hambali, nggak boleh. Kalau bapak ibu gurunya Syafi'i maka bapak ibu juga harus bermazhab Syafi'i. Ya, jadi mulai istiqomah nih. Pertama kita niatkan karena Allah, yang kedua kita berdoa, yang ketiga kita bersungguh-sungguh apa? Kita benar-benar serius. Takwa itu apa Pak? Bu, takwa itu apa Bu? Bu, rumahnya serius banget ngaji kayak beneran lihat. Tanya. Bu, takwa apa takwa? Ayo, yang benar saya kasih air. Ladahnya air doang bisa. Takwa adalah takut kepada Allah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itu takwa. Coba ulangin. What the meaning takwa? Takwa adalah takut kepada Allah. Pengertiannya adalah berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Siap? Nah itu takwa. Tuh ya, paham tuh.
Pahimna Argentina, Singartum, Singaparna Palestina. Ini kita ngaji sampai jam berapa nih? 11. Ini subuh keliling kesiangan. Ya, satu lagi. Ya. Nanti ke depan setelah ini ada pendahuluan tentang ilmu, saya pengennya ibu bapak bertanya. Bapak gak boleh diem baik. Kata gurunya udah jadi kayak firman Tuhan gak? Udah jadi yang paling bener. Enggak, saya nggak mau. Ibu kudu nanya, kudu protes. Pak Ustadz, kenapa kita mesti sholat? Wah, keren kan? Emang udah dari sononya begitu, nggak bisa. Pak Ustadz, kenapa sih mesti? Sekarang pertanyaan saya gini. Gus Dur punya anak, Bu. Namanya Yeni Wahid. Ya. Benar gak nih? Gus Dur punya anak namanya Yeni Wahid. Yeni Wahid pakai kerudungnya sama kayak ibu nggak? Kenapa Pak Ustadz? Ayo. Kenapa Pak Ustadz? Itu bagaimana Pak Ustadz? Saya pengen ada yang komplain begitu sebenarnya. Karena berhijab, berkerudung itu beda pengertiannya. Cuman yang jadi masalah bukan berhijab dan berkerudungnya. Kalau laki-laki itu memang dasar pikirannya jelek, mau pakai kerudung juga tetap aja sahwat. Lu mau sange? Sensitif banget ini. Gitu. Ya, artinya apa? Kita kudu bisa ngejaga. Apalagi bapak nih, demi Allah Bu, tanggung jawab laki-laki mah berat Bu, demi Allah. Ibu, bapak maksiat, ibu nggak ditanya sama Allah. Bapak selingkuh, bapak maksiat, bapak minum minuman khamr nih, ibu nggak ditanya sama Allah. Misal contoh bulan namanya Maisaro, kenapa laki lu minum minuman keras? Nggak ditanya sih Maisaro. Tapi suami ini, suami, anak kagak sholat, istri nggak sholat, ditanyain sama Allah. Lah kan pas akad itu kan sebenarnya mau ngomong begini Pak. Bu dengerin nih Bu. Pas akad itu kan mau ngomong begini. Si bapak mulai hari ini surga dan neraka anak gua tanggung jawab lo. Kan mau ngomong begitu sebenarnya. Kita lagi dipindahin tanggung jawab yang tadinya tuh bocah perawan tanggung jawab emak bapaknya. Pada saat akad nikah itu sebenarnya mau ngomong begini. Mulai saat ini, mulai detik ini, tanggung jawab surga dan neraka anak gua, tanggung jawab lu toh. Maka jangan ngelawan sama suami. Kalau kata suami nungging. Wah, lah paling kencang loh. Kalau kata suami celentang. Tidur maksudnya tidur Bu. Mata udah paling kencang aja. Ya. Kudu nurut. Karena perintahnya apa Pak Ustaz dalilnya? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpin di antara kamu? Minimal yang paling kecil adalah keluarga dan itu ada di suami. Ya Bu? Tapi suami juga kudu hidup. Tiba-tiba istri ngomong begini, Pak, Bapak kan udah gajian, terus Mama pikir kan ada uang lebih. Ini kok rasanya rumah panas banget ya Pak, gitu ya. Kan biasa kan ibu-ibu kan pakai sindiran. Tapi Bapak nggak peka Bu, Bapak nggak peka, Bapak nggak mikir. Oh, istriku minta dibeliin AC, begitu. Tapi si istri kan udah ngomong, Pak, emang kenapa, Ma? Di rumah kayaknya panas amat, kan udah ada kipas. Pekannya kurang. Kata si bapak, Ma, lah itu kipas kenceng banget, panas gimana? Maksudnya si istri itu minta dibeliin agak peka banget sih bapak. Tapi nyautnya gimana? Lah itu kipas udah dibeli gede banget kenceng. Pencet nomor 3. Beda pekaknya. Ya, insya Allah setelah ini
bapak-bapak nih, suami-suami kita makin peka ya Bu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Pak, demi Allah, perempuan lo paling senang. Perempuan itu kan sawah ya, setuju nggak? Sawah itu biar subur kudu di air ini jangan pikirannya sawat lagi bayang nih. Pikiran begitu. Sawah itu kudu di airin supaya subur. Airin itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Dibikin senang. Apa yang dibikin senang perempuan? Perempuan itu adalah perhiasan dunia. Ya, kalau udah ada rezeki bonus ya, duit jangan disimpan baik itu. Bini kita dibeliin yang warnanya gimana gitu. Ya, lo kan saya sebutin. Ya, dibeliin emas. Ya, begitu. Senang hatinya. Lah kalau udah senang hatinya, dia makin taat Pak sama kita. Ya, insya Allah. Bu, ini pulang ngaji dibeliin emas nih pulang ngaji. udah lama kan dibeliin emas. Ya Allah ya Rabb ya ibu-ibu yang sama-sama dan bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lurusin niat. Pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berdoa ya. Yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh untuk bisa menuntut ilmu, dan yang paling penting daripada itu semua adalah kita punya adab. Karena adab ada di atas ilmu. Makin sering ngaji, saya pengennya nih yang ikut ngaji makin sering ngaji, makin sabar, makin sering ngaji, makin taat, makin sering ngaji, makin tawadu, makin sering ngaji, makin getol ibadahnya. Ya, insya Allah. Oke, saya kasih. Ada yang mau bertanya silakan sebelum ditutup. Kalau enggak kita tutup dengan doa. 2 pertanyaan boleh? Itu ya tadi tuh masalah itu Pak Ustadz, mandiin apa? Jenazah. Kenapa? Ada doanya nggak itu? Ada doanya. Tapi saya pengennya kalau memang mau serius nih, saya ada bukunya, kita langsung praktek. Ya. Siapa yang mau jadi mayatnya? Banyak. Gantian. Serius ini. Jadi mayatnya gantian. Kalau memang kagak ada yang mau, Bapak nebang pohon pisang. Ya, ini makan saya kasih clue-nya, Romanya nggak mau ngambil. Kayaknya pede-pede banget umur panjang. Kasih guling aja Bu. Ya kasih guling mulai. Kapan kita praktek, ibu-ibu silakan. Habis itu sebelum itu kan kita motongin kain kapan. Buat yang bapak-bapak sama buat yang ibu-ibu potongannya beda. Habis itu kita ngukur panjang tingginya si mayit itu 5 sejengkal di atas kepala, sejengkal di bawah di kaki, supaya nanti ngepakin ke kuburannya tuh mayat bisa masuk. Itu ibu paham nih, anak kita. Kalau anak kita laki-laki, kita sholatnya di posisi yang mana? Kelaminnya. Kalau anak kita perempuan, kita berdiri di seperti apa? Karena ketika anak yang meninggal, bapak yang harus jadi imam Pak. Jangan nyuruh Ustaz. Malu saya demi Allah. Kalau udah jadi muridnya santrinya Pak Ustaz Tony kudu bisa mandiri. Anak meninggal siap. Ya di depan anak kita. Kalau perlu bapak yang mandiin anak. Kalau anak bapak, anak yang meninggal maka kita orang tuanya yang mandiin. Orang tua yang meninggal anaknya yang mandiin. Jadi nggak usah nyuruh orang lain. Kudu sayang sama anak, kudu sayang sama orang tuh. Orang tua kudu paham, kudu kita ajarin mulai hari ini. Ayo kita benerin pelan-pelan. Ya, nanti pertanyaan bapak saya pengennya nanti ada praktek. Kalau emang nggak bisa malam minggunya kita teori, minggu paginya atau minggu siangnya kita praktek. Ya, kalau mau udah siap nanti saya kasih bukunya, saya kasih selebar ini. Ada lagi? Ibu-ibu, ada yang bertanya ibu-ibu? Beli emas. Ada lagi? Emas, mau beli emas? Apa mau beli AC? Itu mah bukannya nanya, pengen. Bu ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya nanya nih. Kalau nggak saya nanya, saya penasaran ya sama ibu-ibu. Kalau nggak ada yang nanya saya nanya, tapi jawab. Ayo, ada yang mau nanya?
Nggak ada. Bapak-bapak nggak ada yang mau nanya nih, Pak Romannya pinter-pinter banget. Lah kita ngaji baru 3 kali pertemuan, Romannya udah pada cerdas bener ya. Berarti, keluarganya. Lah kita belum bahas kitab ini, tapi udah pinter-pinter banget, Masya Allah. Ya udah, kalau memang nggak ada yang nanya, disimpan pertanyaannya. Mulai besok taklim disiapin pertanyaannya Bu di rumah. Ya, misal contoh Pak Ustadz, saya punya anak perempuan pengen sholat jamaah, yang jadi imam siapa? Berarti di luar tema boleh gitu nanya. Boleh, ya nanya apa aja lah. Perdukunan, pesantren. Bercanda. Ya, insya Allah. Karena tadi yang pertama kan man arada dunya fa'alaihi ilmi, siapa yang pengen dunia maka dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirat, siapa yang pengen akhirat fa'alaihi ilmi maka dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi ilmi maka dengan ilmu, lagi-lagi dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dengan mati husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, bareng-bareng astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Tubuh pun kaku terbungkus kafan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratapan dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan, menanti peradilan yang menentukan. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna astaghfirullahaladzim bisyakirin dan na'min tayyib bi ni'mah wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama karim wa 'ala sultani Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Engkau yang maha tahu segala-galanya ya Allah. Engkau yang maha tahu hati kami ya Allah. Engkau yang maha tahu segala apapun yang ada di pikiran kami ya Allah. Ya Allah, cukupkan jika masih kurang ya Allah. Tambahkan ya Allah. Dekatkan jika masih jauh ya Allah. Halalkan jika masih haram ya Allah. Dekatkan ya Allah kalau masih jauh ya Allah. Berikan rezekimu yang halal, yang berkah, yang banyak hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami ingin ngaji ya Allah. Berikan ilmumu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh kami adalah orang yang doib, yang fakir, yang zalim ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun tidak ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa suami dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Berikanlah kami kesempatan sebagai anaknya untuk mengabdi menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan siksanya ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Sebelum mereka menjadi soleh, biarkan kami orang tuanya ikut menjadi orang tua yang soleh ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit dengki, hasut ya Allah. Bersihkanlah pikiran kami dari pemikiran buruk tentang orang lain ya Allah. Bersihkanlah tangan kami untuk senantiasa sabar ya Allah, membimbing anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tahu ya Allah apa yang pantas dan apa yang terbaik buat diri kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau telah berikan ya Allah. Ya Allah, kami punya hajat di rumah ya Allah. Kami punya kesulitan ya Allah. Gampangkan ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau berkehendak ya Allah. Innama amruhu iza arada sayyi'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lembut. Jadikanlah lisan kami lisan yang baik. Jadikanlah persahabatan dunia akhirat ini persahabatan yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan ibadah kami ibadah yang baik. Jadikanlah kami bersahabat yang baik. Jadikan makanan kami makan adalah makanan yang baik. Dengan harapan ya Allah, Engkau matikan kami dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.